Salam, saudara yang dikasihi Tuhan. Eh, Pada kesempatan ini saya diingatkan tentang sebuah cerita dari sebuah keluarga, di mana pada suatu kali seorang suami pulang sore hari dari kantor, dan dia setiba di rumah dia menuju dapur dan dia mencoba mencari makanan. Namun ketika dia melihat di atas meja tidak ada makanan dijumpai untuk dimakan, maka dia menghampiri istrinya yang sedang nonton di ruang keluarga. Dan dia bertanya kepada istri tersebut sedemikian rupa, "Bu, mengapa hari ini tidak ada makanan?" Lalu istrinya itu menjawab, "Itulah kesalahan penyiar televisi. Dia selalu bilang, jangan kemana-mana, tetap duduk di tempat sampai aku kembali." Betapa kalau kita lihat alasan daripada si istri tersebut, betapa taatnya istri ini kepada penyiar TV, sampai-sampai dia tidak menyediakan makanan untuk keluarganya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada cerita ini saya ingin mengingatkan kita tentang adanya kesenjangan dalam kehidupan orang Kristen, di mana kebanyakan kita sebagai orang Kristen tahu firman Tuhan tetapi tidak mau melakukannya. Kesenjangan yang dimiliki orang Kristen ialah tahu firman Tuhan tetapi ia tidak melakukannya. Dan ini yang membuat sering sekali terjadi atau kita temukan tidak ada pertumbuhan di dalam kehidupan kekristenan orang tersebut. Kita belajar bersekutu, kita belajar menyembah dan mencari kehendak Allah, kita akan tahu detailnya firman Tuhan itu kalau kita sungguh-sungguh mentaati sabda Allah. Artinya kita percaya bahwa iman Kristen bukanlah sebuah candu seperti yang dituduhkan oleh Karl Marx yang menganggap iman Kristen itu candu yang menina-bobokkan orang percaya. Kita bukan ikut Tuhan semata-mata soal akal, walaupun firman-Nya seringkali melebihi apa yang kita mengerti, tapi Tuhan memberikan Roh Kudus supaya akal diterangi untuk kita mampu memahami firman Tuhan. Jadi iman Kristen bukanlah candu yang menina-bobokkan karena belum ada bukti ilmiah dan bahkan bukti empirik yang membuat budaya orang Kristen mengalami kemunduran oleh karena imannya. Di mana-mana orang Kristen selalu maju. Hal ini boleh kita lihat dari segi ekonomi dan teknologi. Tak seorang pun dapat menunjukkan di mana Injil berkembang, orang Kristen taat, dan di situ ada kemunduran ekonomi dan teknologi. Belum pernah ada yang bisa membuktikan, riset yang membuktikan secara ilmiah tentang hal ini. Nah, hal itu tidak pernah terjadi. Kita harus selalu melihat sebuah ajaran agama dari produknya. Contoh di Afghanistan, dalam sebuah berita majalah tahun 1999 disebutkan kalau perempuan tidak boleh sekolah dan laki-laki harus pakai brewok, atau istilahnya adalah pakai janggut dan jambang.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, brewok dan jambang atau janggut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemajuan. Kalau kita perhatikan, orang utan di kebun binatang itu penuh dengan rambut, tapi bukan sebagai tanda sebuah kemajuan. Kemajuan yang sejati adalah pemikiran baru yang diberikan kepada orang karena ia taat kepada Allah untuk mengembangkan mandat ilahi yang disampaikan dalam Alkitab, yaitu memenuhi dan menguasai bumi demi untuk kemajuan atau demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dan kita selidiki secara cermat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Karena mandat Allah dalam Kejadian 1 ayat 28 ini adalah yang mendorong Martin Luther melakukan reformasi, sehingga sejak dikumandangkan reformasi ini maka muncullah dan lahirlah kemajuan yang kita kenal dengan sains modern. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, terjadinya kemajuan sains modern dipelopori karena Martin Luther baca kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 sehingga dia mengikrarkan reformasi iman Kristen. Sehingga orang percaya yang menjadikan Alkitab sebagai sumber sains mulailah menemukan segala macam sampai manusia itu mampu mengirim manusia ke bulan. Orang yang mengembangkan kemampuan yang Tuhan berikan, mereka itu diberkati dalam hidupnya. Tapi orang yang nerimo bin pasrah bin manut, agamanya itu bisa disebut sebagai sebuah candu. Kalau orang percaya kepada Kristus, maka dia akan maju, bukan menjadi mundur. Yang perlu orang Kristen pahami bahwa orang Kristen itu bukanlah sebuah magic. Iman Kristen tidak mempercayai bahwa kalau kita ikut Tuhan, tidak sekolah, kita secara otomatis bisa menjadi dokter. Tidak ada itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Seorang anak yang lagi baru mulai belajar Alkitab, suatu hari dia bilang sama bapaknya, "Pak, Alkitab ini seru." Lalu bapaknya bertanya, "Bagaimana serunya?" Lalu anak itu kemudian menjawab, yaitu pada kitab Kejadian. Seru sekali kalau kita membaca kitab Kejadian. Lalu bapaknya itu dengan nada agak sedikit heran, dia bertanya, "Apanya yang seru?" Lalu anak itu tidak mau kalah dan memberi jawaban. Dia berkata sedemikian rupa, "Pak, begitu ngomong langsung jadi. Kalau saya ngomong langsung jadi. Saya tidak usah belajar matematika, PR saya langsung bisa jadi. Saya tidak usah belajar, hanya ngomong langsung jadi. Tidak usah sekolah, langsung lulus." Anak ini, saudara yang dikasihi Tuhan, memang membaca Alkitab, tapi pikirannya salah. Sebetulnya dia mau menjadi Tuhan, dia mau ngomong langsung jadi, tidak usah sekolah, langsung lulus. Orang Kristen seperti ini ada banyak hadir di ruang-ruang kelas, di sekolah, di ruang-ruang perkuliahan. Tetapi orang tersebut hanya hadir namun tidak pernah berada. Pengennya dia hadir di sebuah kelas langsung instan, tanpa baca buku, tanpa mengerjakan tugas, langsung sarjana. Seperti anak sekolah minggu di gereja. Hari ini dia duduk di satu kelas,
katakanlah di kelas balita, tahun depan otomatis dia naik kelas indria. Tanpa buat apa-apa, tanpa baca apa-apa, tanpa tes, dan bahkan kehadirannya pun bisa dikatakan tidak rutin, dia tetap naik kelas. Dan bahkan di hari Natal, uniknya dia dapat hadiah, entah apa alasannya. Super sekali, bukan? Tuhan berikan kita akal budi supaya kita pakai akal budi itu untuk menggumuli firman Allah, untuk mampu mengambil keputusan yang penting dalam hidup kita. Kita memilih sekolah, kita memilih pekerjaan, apalagi kalau kita memilih suami atau istri, akal budi sangat menentukan dalam hal ini. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan untuk hal yang maha penting ini. Jangan pernah pergi bertanya kepada seorang kakek yang buta huruf, yang dalam tanda kutip tinggal di atas sebuah gunung. Dalam hal ini yang saya maksud adalah dukun. Kalau kita lakukan hal ini, saya kira kita sedang mundur ke belakang. Kekristenan kita jauh mundur ke belakang. Hal ini seperti gambaran seorang dokter di satu tempat. Dia mencoba mengobati anaknya, tetapi karena tidak langsung anak yang diobati itu sembuh, lalu dia pergi membawa anaknya ke satu daerah lain untuk menanyakan kesehatan anaknya itu. Uniknya dia pergi ke satu daerah menanyakan kesehatan anaknya itu kepada seekor sapi. Dia percaya kalau anaknya itu didekatkan kepada sapi itu, lalu sapi itu menjilat anak itu, maka dia percaya anaknya itu bisa sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat, dokter yang seharusnya pakai laboratorium, membuat resep, lalu membuat analisa hubungan sebab akibat, menyelidiki kemungkinan adanya virus dan sebagainya, dan pada akhirnya dia harus memutuskan untuk apakah dia memberi obat atau tidak, dan obat yang bagaimana harus dia berikan sehingga mampu mengobati orang yang sakit. Tapi dokter ini memilih menanyakan kesehatan anaknya kepada seekor sapi. Apa hubungan kesembuhan manusia dari penyakit dengan jilatan sapi? Menurut saya hal ini malah menambah penyakit, bukan? Saya juga mengingat sebuah kisah tentang seorang ibu yang suatu malam bermimpi satu giginya copot bagian atas. Pagi harinya dia bilang sama suaminya, "Pak, pasti ada keluarga kita yang meninggal di kampung." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita sampai hari ini masih percaya dengan tahayul-tahayul yang seperti ini? Ini tentu jelas-jelas adalah sebuah kemunduran. Ini kepercayaan yang dalam kebudayaan kita sering menipu kita. Kepercayaan Kristen tidak menerima hal-hal yang aneh seperti ini. Orang yang ikut Tuhan Yesus adalah orang yang akal budinya selalu diterangi oleh Injil dan berlaku real dalam hidup ini karena mereka ikut aturan Tuhan dan mereka berjalan belajar tentang doktrin yang betul serta berperilaku yang benar, dan sehingga pada akhirnya mereka pasti diberkati. Salam optimo, primo, dan maksimo. Jalankan Injil dan beritakan Injil dengan penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati.